Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Kita masuk ke acara, kami minta kesediaannya dari Ingat Elvina untuk mau membuka acara dengan doa. Kiranya hari ini boleh berjalan sampai Ya lagi jalan guys. Mari kita bersatu dengan pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengundang kami hadir di sini. Terima kasih Bapak. Gerakan masyarakat itu bentuknya banyak, tujuannya sama. Bagaimana masyarakat bisa membudayakan masyarakat. Jadi hari ini kita fokus ke bagian germas menuju penyediaan pangkat untuk perbaikan gizi dalam anak. Kenapa sih gerakan masyarakat ini selalu memandangkan? Karena adanya perubahan pola penyakit yang terjadi di Indonesia. Kalau biasanya di tahun 1900-an, pola penyakit yang melanda Indonesia itu Bapak Ibu penyakit yang menular. Artinya disebabkan akibat kuman, bakteri. Itu biasanya akibat pola hidup kita yang kurang bersih. Tetapi seiring waktu berjalan, masyarakat Indonesia sudah mulai sadar bahwa bersih itu penting. Sehingga penyakit yang menular sudah semakin sedikit. Sudah kurang angka diare, kurang angka kuman. Tetapi masalah yang baru muncul. Zaman semakin maju, semuanya canggih. Muncul penyakit yang baru dengan pola yang baru. Penyakit tidak menular. Jenisnya biasanya seperti bakteri, gangguan jantung, kadar gula darah tidak terkontrol, penyakit paru. Nah ini sekarang yang sedang melanda di negara kita dan sebagian besar negara-negara di dunia lainnya. Betulkah saya kurang atau tidak aktivitas fisik saya? Aktivitas fisik itu apa saja? Bisa dalam bentuk olahraga, bisa dalam bentuk aktivitas sehari-hari. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa dalam bekerja, itu masuk ke aktivitas fisik. Menyapu, ke ladang, ke pasar, itu aktivitas fisik. Kurang konsumsi buah dan sayur, itu banyak sekali melanda. Saya rasa tidak terkecuali masyarakat Bali G1. Coba kita imani sendiri hari ini Ibu. Betulkah tersedia di rumah kita buah dan sayur hari ini saja? Adakah? Mungkin ada, tapi banyak yang tidak ada mungkin. Nasi dan ikan pasti ada. Tapi biasanya yang dua subjek ini, sayur dan buah, itu jarang sekali ada. Kenapa? Kita abaikan, kita anggap penting. Kenapa? Prinsip makan masyarakat Indonesia yang pertama biasanya harus kenyang. Soal gizi nomor 2, sebenarnya tidak. Harusnya yang pertama adalah bergizi seimbang. Dikatakan seimbang, harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, ada vitaminnya, ada seterusnya. Gitu ya. Buah dan sayur fungsinya sangat penting. Buah dan sayur Bapak Ibu tidak bisa digantikan fungsinya oleh nasi. Gitu ya. Kalau tadi bisa, nggak apa-apa, nggak usah makan buah dan sayur, makan nasi aja lah. Kan fungsinya bisa digantikan. Masalahnya tidak bisa. Nasi punya fungsi masing-masing. Ikan ada fungsinya, sayur ada fungsinya, buah pun ada fungsinya. Jadi tidak bisa Ibu digantikan satu sama lain. Artinya, suka tidak suka, kita harus makan nasi, makan ikan, makan buah, makan sayur. Cuma harus ada sayur dan buah. Kalau misalnya aduh lupa belanja nggak sempat, akan nanti kasih solusi gimana kita bisa membuat persediaan sayur di rumah kita dengan pekarangan yang sempit dengan alat yang seadanya. Oke? Minum alkohol. Ini salah satu gaya hidup masyarakat yang mengundang penyakit. Nah, semua saya rasa tahu. Kita sepakat Ibu ya, Bapak ya, namanya alkohol mengundang penyakit. Biasanya
diganggu itu adalah bagian ginjal dan hati. Jadi mohon kalau yang ada yang masih minum alkohol, mohon di stop. Kalau nggak bisa stop, kurangi. Ya, tidak ada kata terlambat untuk berusaha. Merokok mengundang penyakit yang luar biasa berbahaya. Yang berbahaya bukan rokoknya Bapak Ibu, tetapi ketika rokok itu dibakar dan berubah menjadi asap. Yang perlu kita takuti adalah asap, ya, karena asap yang terhirup dan bisa masuk ke tubuh kita dan merusak paru-paru kita sedikit demi sedikit dalam jangka panjang. Ya, dia tidak pandang bulu Bapak Ibu. Datang asap rokok masuk ke paru-paru si kecil ini, karena ini masih anak kecil, nggak pegang gula atau tidak, dia tidak peduli. Ketika dia hinggap ke paru siapapun, apakah itu paru seorang bayi baru lahir sampai paru yang sudah lansia, dia akan menghancurkan secara sempurna. Itu asap rokok. Satu batang rokok kalau dibakar itu bisa mengandung 4.000 zat kimia. Intinya, jangan biarkan asap rokok masuk ke paru-paru kita. Seperti itu. Jadi mohon bagi yang merokok, silakan merokok. Itu hak Tuhan Bu. Ya, karena ada yang bilang bukan hak kami Bu, kan merokok. Ya betul. Tapi ingat, ketika Bapak punya hak, orang lain juga punya hak. Haknya menghirup udara segar. Jadi mari sama-sama menghargai. Kalau memang Bapak ingin merokok, silakan menjauh dari orang lain. Kan ketika selesai merokok, kembali lagi boleh. Boleh ya. Saling mengingatkan, jangan buang besar. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Gerakan masyarakat, gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat seluruhnya, mulai dari pemerintah sampai masyarakat terbawah, dilakukan bersama-sama terus-menerus jangka panjang, jangan putus-putus. Tujuannya agar perilaku hidup masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih baik dan sehat. Itu sih Germas. Kegiatannya sangat banyak, kita lihat di sini. Apa saja sih kegiatan Germas itu? Oke, lanjut aja. Lanjut. Nah, ini dia kegiatannya sebenarnya ada banyak. Makanya saya bilang tadi, kalau mungkin Bapak Ibu biasanya dan mau germasi nasenami, ya betul. Itu salah satu bentuk kegiatannya. Nah, ada edukasi hidup sehat. Edukasi artinya memberikan informasi seperti hari ini. Penyuluhan kalau di Posyandu itu salah satu bentuk edukasi. Itu salah satu bentuk germas. Peningkatan kualitas lingkungan sudah kita lakukan waktu itu 2020. Kalau ada mungkin masih ingat atau yang masih ikut waktu itu, gerakan mengumpulkan sampah kering. Ada yang ikut di sini Bapak Ibu? Ya, itu salah satu bentuk edukasi dari pemerintah untuk masyarakat. Yuk, seperti ini harus lakukan pada sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sampah itu harus diperlakukan dengan baik, bukan karena sampah langsung dibuang sembarangan, tidak. Sampah bisa menjadi teman dan dia juga bisa menjadi teman. Salah satu contoh seperti yang ada di depan ini, bahan bekas pakai, artinya sudah dibuang oleh mereka. Kalau kita pakai, ini bisa menjadi sesuatu yang berguna. Ya, itu sampah. Ya, makanya saya bilang bagaimana kita memperlakukan sampah. Bisa jadi lawan, bisa jadi sumber penyakit. Oke? Nah, yang ketiga, bagaimana sih bentuk germas? Peningkatan dan pencegahan deteksi penyakit ini sudah dilakukan, ya. Kalau itu pernah dilakukan di Bali 1 atau mungkin di Posyandu ada yang rutin pas di PTM-nya, Posyandu Indonesia-nya, diukur tekanan darahnya, dicek kolesterolnya, dicek kadar gula darahnya, diukur tingkatnya. Ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana mendeteksi penyakit secara cepat. Jadi jangan berlarut. Jadi kalau misalnya ditensi, kok 3 bulan berturut-turut tensi saya tinggi ya. Nah ini akan bisa tahu kayaknya Bapak Ibu mengarah ke hipertensi. Ketika sudah mengarah ke sana, Bapak Ibu akan diedukasi dan diberi bebas. Hari ini kita lakukan yang keempat, gerakan masyarakat dalam bentuk penyediaan sehat untuk oke, lanjut. Ini yang akan kita lakukan. Kenapa sih kita fokus ke sini? Harapannya Ibu, kasus stunting, mungkin yang punya bayi balita sudah pernah dengar, tapi kami sering bisa katakan, dulu juga kasus TB, ada pemerintah KPP, coba kita solidkan stunting. Coba itu lapornya bisa Ibu, kita stuntingnya tinggi. Wilayah Kandang Budi, 2 desa 5 kelurahan, kita penyumbang 132 kasus stunting. Artinya ada 132 anak yang kondisinya pendek karena kurang gizi yang jangka panjang. Kemudian ini harapannya kasus itu turun, gitu ya. Yang kurus turun. Ada Ibu Posyandu di sini, ada Posyandu. Ya. Nah, ibu adalah garda terdepan, ya. Ibu sangat besar tanggung
dalam membantu orang tua yang punya bayi balita untuk langsung mendeteksi penyakit-penyakit ini. Ya, contoh, kalau ibunya datang ke posyandu, ibu timbang, ibu ukur panjang badannya, langsung ibu naikkan ke grafik seperti yang selalu saya ajarkan, itu bisa meminimalkan jatuh ke situ loh. Anaknya kayaknya sudah mulai mengarah ke sana. Jadi ketika ibu informasikan ke si Mak Uco, oh iya, ya hati-hati Mak Uco, akhirnya perbaiki pola tidurnya, perbaiki pola makannya. Jadi dari awal dia sudah diwanti-wanti. Tapi kalau tadi ibu kader tidak naikkan itu ke grafik, tidak terjalin dengan cepat, ibunya merasa anaknya sehat-sehat saja, apa yang terjadi? Kasus stunting tinggi, anak kurus tinggi, anak gemuk pun tinggi. Nah ibu, gemuk pun tidak. Ya, jangan bangga anaknya terlalu gendut. Izin misalnya boleh gitu ya. Jangan bangga anaknya gendut ibu ya. Yang bagus itu anaknya ideal. Ideal itu bagaimana? Yang punya bayi balita. Kalau punya buku pink, punya PMS, kalau pulang dari bisa diperhatikan. Titiknya itu harus ada di kawasan hijau, ya. Kalau di kawasan kuning itu tidak baik, ya. Yang benar kawasan hijau. Kalau ibu anaknya ada titiknya di kawasan kuning yang di atas, artinya anaknya sudah mengarah ke obesitas. Pola makannya harus diperbaiki. Terlalu banyak gula yang ibu kasih. Kalau titiknya ada di kuning bawah, artinya anaknya menuju kurang gizi, artinya asupan gizinya harus ibu genjot lagi. Jadi buku itu luar biasa manfaatnya ibu ya. Jangan dikasih cantik nyampe ke kami nanti udah kayak buku sama lado. Ya bu ya. Jangan dikasih gratis tidak gak seperti itu pemerintah banyak banget. Kenapa? Buku itu sebagai alat untuk kita mengevaluasi pertumbuhan anak kita setiap bulan. Jadi itu bisa evaluasi juga. Nah, kita kasih stunting. Kita fokus ke kasus stunting. Balita 1 adakah stunting kita di sini bu? Kasus stunting di balita 1? Bayi balita kita ada yang stunting? Terdeteksi? Ada. Ya, ada. Artinya ini PR kita bersama, bukan hanya PR kelurahan, bukan hanya PR di desa, bukan PR kelurahan, bukan hanya PR. Ada PR semua. Satu yang kena stunting artinya jadi pelajaran buat kita semua. Bukan masalah pendek pun ucap walaupun jadi orang lain, enggak masalah pendek. Tapi ini yang sangat lambat itu kasus yang merusak semua. Biasanya kalau ada yang kasus stunting coba tanya, anaknya 0 sampai 6 bulan biasanya tidak mendapatkan ASI eksklusif. Paling besar itu, paling banyak itu. Yang penyumbang kasus stunting itu biasanya adalah akibat perilaku ibunya yang tidak memberikan ASI eksklusif. Bahkan Bapak itu ASI eksklusif itu apa? ASI saja diberikan ya 0 sampai 6 bulan. Tidak usah dikasih yang lain dulu. Ada saatnya dia makan. Cukup itu. 0 sampai 6 bulan 100% bisa dipenuhi oleh ASI. Sudah disetting Tuhan itu. Dia siapkan itu semua kita. Di sini ada kami orang tua kami. Mohon diingatkan inangnya, melodong paru meta, boruta, baru patus, painot, ikon yang mudo, buka putih, bolan asli. Tidak ada bandingannya dengan susu-susu sekarang. Kembalilah ke jalan benar. Kasih ASI. 6 sampai 24 bulan tidak pernah dikatakan makanan pengganti ASI. Makanan pendamping ASI. Artinya makanan ini akan mendampingi ASI dalam memenuhi gizi si anak. Tapi kena pada anak-anak yang terkena penyakit. Tadi saya bilang tadi, buang air besar sembarangan sering membuat anak-anak kita sakit. Ya, hanya dia makan yang kotor. Oke? Kalau sudah sering sakit, berarti gangguan pencernaan terjadi. Bagaimana tubuhnya mau menyerap zat gizi kalau pencernaannya sudah diganggu? Artinya dia jatuh ke kondisi gizinya tidak optimal. Oke, terjadi gangguan pertumbuhan, jatuh ke kasus stunting. Ada banyak faktor lain. Pola asuh salah satunya adalah jam istirahat. Nah, bukan punya balita, anaknya harus tidur siang. Ada telur di rumah bu, ibu beternak ayam, 7 telurnya jangan jual ya, sisakan pinomak telur, ya, nggak ada gunanya ibu tabung uang ibu banyak-banyak terus anak ibu kurang gizi. Padahal sebenarnya investasi terbesar ibu adalah si anak. Kalau uang itu sekarang uang ibu jadi 1 juta, mungkin 10 tahun lagi uang 1 juta itu nggak ada artinya.
Tapi anak ini ketika ibu pastikan dia sehat, ini investasi ibu masa depan. Mobil sebuah keluarga subur, gitu kan? Orang banyak kan? Kalau di Tandang Buit ibu, wilayahnya 22 desa, 5 kelurahan, kita nyumbang 132 kasus. Ini PR besar sama kita ibu ya. Secara bandingin loh, tanahnya subur, dekat dengan Tahu Toba, ibu masih bisa berternak, masih menyumbang 132 kasus. Ini sekali, kasihan anak ini. Kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa, gitu ya. Tapi kita bisa memilih menjadi orang tua yang seperti apa untuk saya harus menjadi orang tua yang hebat. Pastikan anak itu kembali sesusah apapun aku. Kalau mulai tuh lele tuh kasih. Nggak bisa tuh air, kalau puyuh pun tuh kasih. Asalkan anakku sehat. Ya. Jadi kuncinya ada di tangan kita. Nah, kami kasih solusi ibu untuk perbaikan gizi. Bule suka cantik, itu singkatan dari budidaya lele dan sayur pakai ember untuk juga anak stunting dan kurang gizi. Kenapa sih kami pilih lele? Karena biasanya dia untuk hidup tidak sulit. Kalau biasanya kalau ikan-ikan yang sumber protein lain, kalau seperti mas, saja agak sulit, tempatnya harus agak lebih besar ibu ya, dan pasti airnya agak ribet lah gitu. Nah, kami dapat apa? Searching dari YouTube, cari informasi gimana sih caranya agar rumah tangga itu bisa punya tabungan pangan sehat di rumahnya. Jadi kami dapat itu bagaimana lele bisa memenuhi asupan gizi anak. Kenapa lele bu? Lele itu adalah salah satu hewan yang nilai proteinnya sangat tinggi. Boleh nanti searching atau banyak kalau punya ya. Lele itu tinggi proteinnya, makanya kami ambil. Terus dia hidup dia tidak membutuhkan yang ketat yang gede, bisa yang kecil. Nah, salah satunya ember. Siapa sih rumah saya nggak punya ember? Saya rasa semua rumah punya ember. Siapkan ember ibu, isi air yang bersih ke dalam ember. Oke? Nah, setelah itu saya katakan tadi, saya cerita sampah sedikit. Ini sampah ini bahan bekas dan buang ke jalan. Ini bisa ibu pakai. Makanya saya bilang, sampah itu tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Kalau dibuang ke jalan, dia akan jadi lawan. Taman kita jadi jorok, ternyata ibu timbang penyakit, apalagi kalau terkena sama mangulu, nyamuk, ya kan? Nyamuk dan semua. Tapi kalau ini kita pakai dengan baik, ini bisa menjadi teman. Dia bisa membantu kita sebagai tempat tumbuh sayur yang kami katakan tadi. Nah, ini tempatnya. Ini dari apa ini? Murah. Ada sisa di rumah, bentuk kita tolong sama bapak kalau di rumah ada pakai tangnya dia bentuk sebagai tempat jual. Ini tadi, oke, sampai di sini ibu letakkan ini tadi ada sudah berisi, ibu letakkan di dalam. Ini saya ambil contoh di luar ya bu, jangan ibu taruh di luar ya. Ini di dalam, ini baru ibu bisa lihat saja. Nah seperti ini. Nah, lalu ibu masukkan, ada yang tanya apa ibu? Atau dalam tangan mana dobe, karena mungkin sebenarnya arang lagi kayu panas ini pengganti tanah, jadi kita nggak minta lagi, oke? Saya buat contohnya cuma senang ya, karena ini sebagai contoh. Semakin besar tempatnya, semakin banyak ibu ambil ini. Boleh mas bosok kita sapatkan, untuk dibeli. Ada yang gratisan di tepi jalan Taman Dewi Panjaitan banyak. Daripada yang rusak taman kita, ya kita ambil. Ini, setelah itu diisi dengan kayu arang. Nah, isi secukupnya. Ini pengganti tanah. Oke, sampai di situ ada pertanyaan kemarin. Bu, air sebanyak apa sih bu? Ya. Nah, airnya ibu. Nah, jangan lupa ini tadi dilubang ya bu ya, karena ada masker di dilubangin. Airnya sebanyak ininya harus tergenang 2 cm ke atas. Jadi letakkan ini sini ukur ibu. Tempat sayur ini harus tergenang hanya 2 cm ke atas. Seperti itulah. Kalau seperti ini berarti ada seperti ini banyak. Oke? Seperti ini ya bu. Ini kan harusnya disetting untuk tempat yang gede. Kalau ini kan kecil ini, jadi sedikit ya. Oke? Nah, setelah itu akan langsung dilakukan. Sudah ada airnya, sudah ada media untuk sayurnya. Ingat ini di dalam ya, jangan di luar ya ibu. Lalu ibu masukkan kangkung. Ini saya kangkung. Apa hanya kangkung? Enggak.
yang lain. Kenapa saya suka kangkung? Kalau kangkung itu kalau sudah panen bisa tumbuh terus, ya kan Bu? Itu ciri khas kangkung. Dia tumbuh daunnya, petik, tumbuh. Bagaimana kita merawat tanaman dengan baik? Kalau kayak sawi kan tidak, ya kalau panen tamannya mah itu kan modal itu sih. Dan biasanya anak-anak suka lagi kalau ibu sudah bikin kangkung, bapaknya nggak suka ya kan? Mau coba ibu yang di rumah sudah masak kangkung enak biasa seperti itu. Udah biarkan saja, baru masukkan lagi kan bibit lele. Jadi sayurnya ibu nggak perlu lagi capek-capek nyiram. Kenapa? Dia dapat air dari air lele. Kami yang gitu ya. Iya, kalau bahkan seperti ini, tetapi gini, aduh hijau buku baru cak bibit pas warna adonan sapu bisa masukkan ke dalam ini tisu. Ibu tahu tisu kan Bu? Tisu putih, masukkan ke sini tisunya. Ya, percikan sampai lengkap. Percikan bibitnya sekitar 10 bibit saja sayur. Kalau ada nih, udah saya. apa nasi laut dong? Nah, ini tisu. Kan? Ini tisu. Ini. Ya, tadi kan ini sudah di dalam. Oke, ini caranya hanya 2 cm. Ya, masih kering. Lembabkan dulu percikan dengan air. Masukkan 10 bibit saja, udah tetap tumbuh. Kalau pakai bibit, kalau pakai batang tidak usah pakai. Tunggu itu. Kasihlah makan ikannya. Ada yang makan belum mau. Kan? Mau mengalir makan. Kalau ada yang kata yang bisa nasi, intinya kasihlah makannya. Dan biasanya ikan yang ada di ember ini Bu 50 sampai 60 hari bisa panen. Bisa panen. Artinya sebelum 2 bulan Ibu cari dulu makanan yang lain, kasih dulu anaknya atau ikannya dulu, nunggu ini panen. Nanti kalau udah 2 bulan Ibu udah panen, bisa ngambil buat 3 biji Ibu sekarang. Harapannya Ibu mau coba lah. Kalau Ibu nggak coba, saya bilang lewat 1 langkah dari kantor membeli kisah tuh paling sudah. Kalau tidak dicoba Ibu tidak tahu betul nggak sih kata mereka. Harapannya sih 2 bulan ke depan kami bisa mendengar, bila ada warga Bali Desa yang coba ini betul, itu bisa kita bantu promosi ke warga yang lain. Ini contoh-contoh. Jadi Bu, kita bisa menularkan sesuatu yang baik. Bukan hanya COVID-19 yang bisa menularkan, kita pun bisa menularkan orang lain, tetapi menularkan dampak. Bagaimana program Bule Super Cantik ini bisa membantu keluarga-keluarga di daerah banjir untuk mencegah kasus stunting. Itu kampanye bersama warga Balige supaya kegiatan ini betul-betul dikumandangkan dan harapannya bisa merubah pola pikir banyak orang. Selamat datang Bule Super Cantik di Kelurahan Balige 1. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam Batak Naraja, horas, horas, horas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ayo silakan, ada. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia.